Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Baik, kita teruskan pelajaran kita. Ya, apa-apa, kita teruskan aja. Sekarang pembahasan tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan sekarang kita masih masuk di al-mansubat ya, yang ini al-mansubat, dan masuk ke nomor 1, khobar kana wasmu inna. Khobar kana dan isim inna, yang salah satunya yang mansub adalah khobar kana dan isim inna. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang al-mufrad ya, tentang khobar mufrad ya, tentang khobar mufrad. Jadi kita masuk ke macam-macam khobarnya, macam-macam khobar kana. Ini ada 3, ada khobar mufrad, ada khobar jumlah, dan ada khobar sibhul jumlah. Khobar mufrad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban. Baik, kemarin khobar mufrad ini yang dimaksud dengan mufrad di sini yaitu bukan tunggal, bukan jumlahnya 1, bukan ya. Tapi yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah satu kata. Yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah satu kata. Jadi contohnya misalkan Muhammadun qaimun. Muhammadun qaimun di sini Muhammad mubtada, qaimun khobar. Biasa mubtada dan khobar. Setelah dimasuki kana menjadi kana Muhammadun qaiman gitu ya. Kana Muhammadun qaiman. Nah, mana khobarnya? Khobarnya yang qaiman ini. Khobarnya yang qaiman. Maka dia harus mansub. Kenapa? Karena dia khobar kana. Ya. Kemarin rumusnya bahwa kana isimnya marfu, khobarnya mansub. Jadi tidak boleh kana Muhammadun qaimun. Harus dirubah menjadi kana Muhammadun qaiman. Sesuaikan dengan i'rabnya. Jadi Muhammad berarti dia isim kana marfu dan darofanya adalah domah karena isim mufrad. Qaiman dia khobar kana mansub, tanda nasabnya adalah fathah karena dia isim mufrad. Maksudnya isim mufrad di sini adalah isim tunggal. Kemudian contoh yang lain, misalkan kanal muslimuna jalisin. Kanal muslimuna jalisin. Ini asalnya al muslimuna jalisun. Asalnya begitu ya. Ketika dimasuki kana menjadi kanal muslimuna jalisin. Al muslimuna berarti isim kana marfu. Tanda rafa'nya adalah wawu karena dia jamak mudzakkar salim. Jalisin khobar kana mansub. Tanda nasabnya adalah ya karena dia juga jamak mudzakkar salim. Atau contoh yang lain kemarin kita kanal muslimatu darisatin ya. Kanal muslimatu darisatin. Asalnya al muslimatu darisatun ya. Berarti setelah dimasuki kana, al muslimatu berarti menjadi isim kana marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah karena dia jamak muannats salim. Kemudian darisatin dia khobar kana mansub, tanda nasabnya adalah kasrah karena dia jamak muannats salim. Baik, di mufrad ini ada yang ditanyakan? Silakan. Tidak ada, paham ya? Baik, kalau paham kita masuk ke yang kedua. Sekarang al-jumlah. Macam khobar kana, yang kedua adalah al-jumlah. Jumlah itu berarti kalimat gitu ya.
khobarnya dalam bentuk kalimat gitu. Jadi khobarnya dalam bentuk kalimat. Kalimatnya ada kalimat fi'liyah, ada kalimat ismiyah. Al-jumlah al-fi'liyah atau al-jumlah al-ismiyah gitu ya, al-ismiyah. Pertama kita bahas yang ismiyah dulu sini. Contohnya Muhammadun abuhu karim. Muhammadun abuhu karimun. Yang kita sudah jelaskan dulu ketika pembahasan isim kana ya. Ketika pembahasan isim kana atau ketika pembahasan isim inna. Khobar inna apa? Ketika pembahasan khobar inna. Hampir sama dengan ini. Hampir sama dengan ini cuman bedanya karena dengan inna aja. Jadi asalnya Muhammadun dia mubtada. Kemudian abuhu, nah ini kalau kita pisah-pisah ya. Kalau kita pisah-pisah kemarin abuhu, abu di sini mubtada. Afan, Muhammadun tadi mubtada ya. Muhammadun tadi mubtada, abu dia mubtada. Mubtada kedua gitu. Kemudian hu-nya ini dhamir muttasil ya. Dhamir muttasil. Kemudian karim khobar. Khobar untuk mubtada kedua. Khobar untuk mubtada kedua. Nah, abuhu karimun di sini ini semuanya ini abuhu karimun itu khobar untuk mubtada pertama. Gitu kan dulu itu? Paham tidak? Kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi. Ismiyah artinya apa, Ustaz? Ismiyah jumlah ismiyah dimulai dengan isim. Ismiyah itu artinya jumlahnya, kalimatnya dimulai dengan isim. Kan abuhu isim kan ya? Ya. Iya, itu. Jadi nih, khobarnya kan jumlah ismiyah ya. Ini jumlah ismiyah nih. Sampai sini, sampai abuhu karimun dia jumlah ismiyah. Itu menduduki khobar untuk mubtada pertama. Untuk mubtada ini. Jadi abuhu karimun itu khobar untuk Muhammad, itu maksudnya. Paham? Nah, sekarang Lagi Ustaz. Sekali lagi. Begini ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan, ingat khobar kana bentuknya itu jumlah itu berarti kalimat gitu ya, kalimat. Dan yang pertama kita bahas jumlahnya jumlah ismiyah, artinya jumlah ismiyah itu jumlahnya, kalimatnya dimulai dengan isim gitu ya. Berarti khobarnya nanti dimulai dengan isim. Asalnya begini. Asalnya kalau belum dimasuki kana ya. Kalau belum dimasuki kana, Muhammadun abuhu karimun gitu ya. Muhammadun abuhu karimun. Muhammad berarti dia mubtada. Muhammad dia mubtada. Dah, kita tahu mubtada, kita tulis mubtada pertama di sini 1. Kemudian abuhu karimun ini kan rangkaian dari 2 kata ya, 2 kata. 3 dengan domir. Jadi abu, nah ini abu sendiri, ini ya, abu gitu. Dia mau mubtada juga, tapi mubtada kedua. Hu-nya dhamir muttasil, tinggalkan dulu itu. Kita belum masuk ke situ. Karim ini khobar untuk mubtada kedua. Jadi Muhammadun dia mubtada pertama. Abu mubtada kedua, Karim mubtada untuk Abu gitu. Nah, sekarang ini kan Muhammad dia mubtada pertama. Khobarnya mana nih? Khobarnya. Nah, khobarnya itu dari sini, dari abuhu karimun sampai sini. Nah, gabungan antara mubtada kedua dan khobar mubtada kedua, ini khobar untuk mubtada pertama. Itu maksudnya. Paham tidak? Allah paham, Ustaz. Paham ya? Baik. Nah, sekarang dimasuki kana gimana? Kalau dimasuki kana tinggal dirubah aja namanya, ya. Tinggal dirubah aja namanya. Berarti yang tadinya mubtada menjadi isim kana,
Yang tadinya khobar menjadi khobar kana gitu. Tulisannya sama, bentuknya sama, nggak berubah. Jadi kana Muhammadun, nah berarti Muhammadun di sini disebutnya dengan isim kana marfu, gitu kan? Ini menjadi isim kana. Yang tadi ini abuhu karimun khobar ya untuk mubtada. Ini berarti abuhu karimun. Dia sekarang berubah, yaitu khobarnya bukan khobar mubtada pertama, tapi khobar kana. Itu menjadi khobar kana, gitu. Paham? Ada yang tanyakan? Ustadz, jadi cuma ditambahin kana aja, nggak ada yang berubah Ustadz? Nggak ada yang berubah, tulisannya tidak ada yang berubah. Cuma nanti kedudukannya ketika i'rabnya baru berubah. Tulisannya tidak berubah, tapi kedudukannya nanti berubah. Kenapa? Karena kalau mubtada khobar dia marfu, tapi kalau setelah dimasuki kana Muhammadnya dia marfu, abuhu karimun dia mansub nantinya gitu. Sekarang ini aja pahami ini. Kana Muhammadun abuhu karimun berarti Muhammad dia berubah namanya menjadi isim kana marfu. Abuhu karimun dia khobar kana mansub gitu. Paham? Ada yang tanyakan? Jadi maksudnya khobarnya itu adalah abuhu karimun. Satu kata, satu jumlah. Ini kan tadi jumlah ya. Ini jumlah. Jumlah itu berarti kata, kalimat. Kalimat, jumlah itu berarti dia kalimat. Jadi bukan kata lagi, bukan satu kata lagi, bukan. Oke, ada yang tanyakan sini? Paham tidak? Ayo, paham Jadi tidak? kana Muhammadun abuhu karim, satu kalimat Ustadz ya? Abuhu karimun, iya, satu kalimat itu dia menduduki khobar kana. Paham tidak? Apanya yang susah, apanya? Iya. Paham ya? Insyaallah ya? Ustadznya jadi mansub semua ya Ustadz gitu. Khobar kana nanti kedudukannya menjadi mansub itu. Kalau isimnya? Isimnya marfu. Marfu, oh tetap. Iya, isim kana kan marfu. Isimnya marfu. Isim kana marfu, khobar kana mansub itu kan rumusnya. Sekarang paham nggak ini? Misalkan kana Muhammadun abuhu karimun. Jadi khobarnya mana nih? Khobar kana mana? Apakah dia Muhammadun atau abuhu kamil atau abuhu atau karimun? Nah, sekarang di sini karena dia bentuknya jumlah, maka khobar kananya itu bukan satu kata lagi, tapi satu kalimat. Jumlah namanya abuhu karimun ini menduduki khobar kana. Jadi satu kata, satu jumlah ini, satu kalimat ini abuhu karimun dia khobar kana. Muhammadunnya apa? Muhammadun berarti isim kana gitu. Gampang tidak? Apa ada yang tanyakan? Silahkan. Tidak ada? Paham? Insyaallah paham ya? Iya, taib. Nah, sekarang jumlahnya jumlah fi'liyah. Nah, ingat ya, perbedaan antara ismiyah dengan fi'liyah berarti kalau ismiyah dimulai dengan isim, kalau fi'liyah dimulai dengan fi'il, kata kerja. Coba kita lihat sini. Asalnya Muhammadun yuhibbul ilma. Muhammadun yuhibbul ilma. Muhammad asalnya begini ya, kan mubtada khabar. Muhammad berarti mubtada, yuhibbul ilma dia khabar, itu asalnya. Itu asalnya begitu ya. Tapi kalau kita mau rincikan berarti yuhibbu dia fi'il mudhari gitu ya, marfu. Kemudian al ilma maf'ulun bih mansub gitu. Kalau kita mau dirincikan. Kalau secara garis besarnya atau kita langsung ke pembahasannya, berarti Muhammad dia mubtada, yuhibbul ilma khabar. Setelah dimasuki kana, bentuknya tidak berubah, tulisannya enggak berubah. Yang berubah hanya kedudukan dan namanya. Setelah kana berarti kana Muhammadun yuhibbul ilma. Nah, Muhammad di sini berarti berubah namanya dari mubtada menjadi isim kana gitu ya. Yuhibbul ilma berubah dari tadinya khobar untuk mubtada, sekarang berubah menjadi khobar kana. Gitu asalnya. Paham?
Itu yang penting. Nah, sekarang kita lihat di sini khobar kana bentuknya apa nih? Khobar kana dimulai dengan fiil, kata kerja. Oh, berarti khobar kananya bentuknya adalah jumlah fi'liyah. Gitu. Baik, ada yang tanyakan dulu? Silakan. Paham tidak? Kita udah cukup ini aja dulu. Menentukan misalkan khobarnya mana nih, khobar kananya mana. Berarti kana Muhammadun isim kana, yuhibul ilma khobar kana. Selesai. Paham? Ada yang tanyakan? Silakan. Tidak ada? Ada yang tanyakan atau bingung? Mirip yang itu isim mafiil sama Muhammadnya jadi isim kana yang di fiil. Sama, iya isim kana. Muhammadnya isim kana. Yang berbeda kan khobarnya. Kita pembahasan khobar sekarang. Pembahasan khobar kana. Khobar kana. Iya. Sekarang yang dibahasnya itu adalah khobar kana. Macam-macam khobar kana. Jadi kita lihat khobarnya. Kalau isimnya sama. Ya, kalau mubtadanya nih isim kananya sama. Tapi khobar kananya kita lihat di sini khobar kana. Yang tadi kana Muhammadun abuhu karimun. Nah, khobarnya kan abuhu karimun. Dia dimulai dengan isim, berarti jumlah ismiyah. Kalau yang ini kana Muhammadun yuhibbul ilma. Yuhibbu kan fi'il, berarti dia jumlahnya jumlah fi'liyah. Itu bedanya. Ada yang tanyakan? Mungkin contoh lain Ustaz. Baik, contoh lain misalkan. Iya Ustaz. Misalkan kalau kita mau bikin dari ismiyah ini ya, dari ismiyah. Dari jumlah ismiyah ini. Kita ganti misalkan yang pertamanya, ingat ya harus ada domir. Domir kembali ke orang. Misalkan Ahmadu kitabuhu, ini tak ya, kitabuhu jadidun. Ahmad kitabuhu jadidun, artinya Ahmad bukunya baru, gitu ya. Ahmad bukunya baru. Setelah dimasuki kana berarti kana Ahmadu, tidak berubah ya, tulisannya tidak berubah. Kana Ahmadu kitabuhu jadidun. Taib. Kira-kira mana nih khobarnya? Khobar kana dan isimnya. Isimnya dulu. Isim kana mana? Ahmad. Nah, Ahmad ya isim kana. Isim kana. Sekarang khobar kana. Mana khobarnya? Kitabuhu jadidun. Iya, ini berarti khobar kana. Taib. Khobarnya ini bentuknya bentuk apa? Fi'liyah atau ismiyah? Ismiyah. Taib. Kenapa fi'liyah dan kenapa ismiyah? Kitabuhu kan isim. Kitabuhu kan isim ya, gitu. Itu cara membedakannya. Kitab kan isim, bukan fi'il. Oh, itu isim ya. Oh iya. Iya. Tahu perbedaannya fi'il dengan isim? Ya. Kitab isim ya, bukan fi'il. Tahu cara membedakannya fi'il dengan isim? Ya Ustaz, itu kata kerja. Iya, kalau isim nama. Itu ya. Berarti kalau dimulai dengan nama itu berarti jumlahnya jumlah ismiyah. Tapi kalau dimulai dengan kata kerja berarti dia jumlahnya jumlah fi'liyah. Gitu. Paham ini? Ahmad kitabuhu jadidun, setelah dimasuki kana berarti kana Ahmadu kitabuhu jadidun. Ahmad isim kana, kitabuhu jadidun khobar kana. Paham yang ini? Allah Ustaz. Baik. Coba sekarang yang kedua, misalkan jumlah fi'liyah contohnya nih. Misalkan Aisyatu
Taktubu. Taktubu ad-darsa. Ad-darsa. Aisyah tu taktubu ad-darsa gitu ya. Aisyah mubtada. Taktubu ad-darsa khabar. Setelah dimasuki kana di sini berarti kana Aisyah tu taktubu ad-darsa. Baik, mana isim kananya? Aisyah. Aisyah, iya. Ini isim kana. Isim kana. Khobarnya mana? Taktubu. Taktubu saja. Taktubu ada. Taktubu ad-darsa. Sampai sini ya. Khobarnya sampai sini ya. Khobarnya semua itu. Berarti ini khobar kana. Taktubu ad-darsa. Nah, sekarang kira-kira khobarnya ini bentuknya khobar ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Kenapa fi'liyah? Dari taktubu. Nah, taktubu dia dimulai dengan fi'il, kata kerja gitu ya. Berarti masuknya ke fi'liyah gitu. Berarti kana Aisyah tu taktubu ad-darsa, Aisyah isim kana, taktubu ad-darsa khabar kana. Selesai. Gampang sebenarnya ya. Sebenarnya gampang. Apanya yang susah coba? Ayat apanya yang susah? Ini cuma membedakan isim sama fi'il aja Ustaz ya. Iya, itu. Kalau dimulai dengan isim berarti ismiyah, kalau dimulai dengan fi'il, fi'liyah gitu. Cuman ingat ya, khobarnya di sini khobarnya jumlah bentuknya. Ingat, kalau jumlah bukan satu kata berarti harus rangkaian dari kata, minimal 2 kata. Kalimat. Iya, kalimat. 5 kata. Minimal berapa Ustaz? 2 kata. 4-5 kata. 2 kata. 2 kata, minimal 2 kata seperti ini, taktubu ad-darsa. Gitu ya. Gitu, paham? Insyaallah. Iya, taib. Ada yang tanyakan silahkan. Gini aja sebenarnya simple gitu ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ada pertanyaan lagi silahkan. Kalau tidak ada kita teruskan ke syibhul jumlah. Syibhul jumlah juga sama. Sama dengan jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah, nggak jauh beda seperti itu pembahasannya. Cuman bedanya di sini syibhul jumlah yaitu dzaraf atau jar majrur. Itu aja. Misalkan syibhul jumlah, ingat ya syibhul ini salah nih. Kalau nggak salah sebelumnya kita udah dirubah ya, cuman ini berubah lagi. Ini hak ya, bukan tak. Ini hak syibhul bukan syibtul. Nah, syibhul jumlah. Taib. Syibhul jumlah, ingat, kalau disebutkan syibhul jumlah, bentuknya ada 2. Apakah dia dzaraf atau jar majrur? Dzaraf itu bisa dzaraf makan atau dzaraf zaman, ya. Jar majrur yaitu yang ada huruf jarnya. Fil fasli, ilal masjidi, yang kayak begitu. Nah, sekarang kita bahas dzaraf dulu. Yang dzaraf contohnya, berarti kita pakai dzaraf. Al-kitabu fauqal maktabi. Al-kitabu fauqal maktabi. Nah, ini fauqa ini dzarafnya ya. Dzarafnya. Nah, al-kitabu dia mubtada. Dia asalnya mubtada. Fauqal maktabi sampai maktabi sini. Fauqal maktabi sampai fauqal maktabi dia itu khobar. Itu belum dimasuki kana ya. Jadi khobar dari mubtada khobar gitu. Kalau belum dimasuki kana. Sudah dimasuki kana, bentuknya sama, tulisannya sama, cuman beda namanya. Jadi kanal kitabu fauqal maktabi. Nah, kanal kitabu berarti al-kitabu ini apa namanya? Isim kana gitu ya. Isim kana. Fauqal maktabi berarti ini khobar kana gitu. Dan khobar kana bentuknya apa ini? Syibhul jumlah gitu ya. Iya, syibhul jumlah. Kalau dia dzaraf berarti sebutnya syibhul jumlah gitu. Jumlah dalam bentuk dzaraf gitu. Jadi fauqal maktabi, khobarnya fauqal maktabi gitu. Paham?
Gampang ya. Ustaz, ulangi lagi, maaf Ustaz, yang zaraf artinya apa Ustaz tadi? Zorob itu kata keterangan waktu atau keterangan tempat. Itu zorob. Zorob itu yang dimaksud dengan zorob itu keterangan waktu atau keterangan tempat. Contoh misalkan, contoh. Keterangan waktu apa makan ya Ustaz? Waktu Zaraf zaman. makan. Oh, zaman. Iya, waktu zaman. Misalkan begini. Kana al-imamu, misalkan ya. Kana al-imamu amamal masjid. Amamal masjid. Baik. Sekarang coba cari mana isim kana dan mana khobar kana. Isim kana imamu. Nah, isim kana imam mestinya. Ini isim Kana kana. Baik. Khobarnya amama masjid. amamal masjid. Iya, ini khobar kana gitu ya. Dan khobar kana bentuknya apa ini? Sibhul jumlah. Sibhul jumlah ya. Sibhul jumlah dalam bentuk apa? Dzaraf atau jar majrur? Zorof. Dzaraf ya. Dzarafnya dzaraf apa nih? Zaman atau makan? Keterangan tempat apa? Tempat ya? Tempat, iya. Ama-ama di depan, berarti tempat gitu ya. Iya, ama-ama artinya di depan berarti keterangan tempat atau dzaraf makan gitu. Dzaraful makan. Kayak gitu. Paham? Gampang sebenarnya ya. Kalau kita buat mudah itu gampang. Cuman kalau mau detail memang harus kalau mau detail misalkan nih kana, i'rab sendiri imam, i'rab sendiri amama, i'rab sendiri masjid, i'rab sendiri kemudian amamal masjid nanti di i'rab sendiri taib. Jadi untuk kita sekarang ini nggak apa-apa, cukup sampai sini aja. Tentukan isim kana, khobar kana, selesai, cukup itu aja dulu. Takut bingung. Ustaz, berarti masjid ini sebagai zaraf makan ya? Bukan, dzaraf makan itu amama, Mama artinya tadi apa? di depan. Di depan. Iya. Tadi makan artinya apa? Bukan tempat Ustaz. Iya, tempat. Taib begini. Yang dimaksud dengan dzaraf makan, kata keterangan. Kata keterangan tempat itu bukan tempatnya ya. Bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Petunjuk gitu ya Ustaz ya? Ah, iya, jadi kata tunjuknya. Apa bahasa Indonesianya? Kata keterangan tempat. Apa bahasa Indonesianya yang ini? Bukan tempatnya ya, bukan tempatnya, bukan. Jadi amama ini masuknya ke dzaraf makan gitu. Ke kata keterangan tempat. Jadi menunjukkan tempatnya di mana, di depan, di belakang, di bawah atau di atas kayak gitu. Di samping itu maksudnya. Di sebelah kiri, Oh, bukan. di sebelah utara itu maksudnya. Kata keterangan tempat itu, bukan tempatnya ya. Oh, bukannya tempatnya Ustaz ya? Bukan tempatnya. Kalau masjid itu berarti tempat dia. Jadi kata keterangan yang menunjukkan tempatnya itu sebelah mana? Apakah sebelah utara, sebelah timur, misalkan sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah bawah, sebelah atas, di depan, di belakang, itu namanya dzaraf. Dzaraf makan, itu maksudnya. Paham? Paham insyaallah Ustaz. Iya, paham ya. Jadi yang dimaksud kata keterangan tempat itu amamanya, bukan masjidnya. Kalau masjidnya dia isim. Dia isim. Nanti i'rabnya kalau kita mau masuk ke i'rab setelah dzaraf, isim setelah dzaraf di i'rabnya itu mudhaf ilaihi majrur. Selalu seperti itu. Ya, ingat ya, bedanya. Perhatikan sini, kalau kita lihat itu sama bentuknya dengan fauqal maktabi. Nah, ini perhatikan sini ya. Kita samakan. Alal maktabi gitu ya. Alal maktabi kita contohkan nih. Alal maktabi dengan fauqal maktabi. Dengan fauqal maktabi. Perhatikan sini. Kita harus bisa membedakan. Ala ini huruf apa? Jar. Huruf jar ya. Ala huruf jar. Fauqa Dzaraf. dzaraf ya. Dzaraf dzaraf apa nih?
Dorof makan. Nah, sekarang perhatikan sini. Al-maktabinya kan bentuknya sama ya. Alal maktabi kasroh. Fauqal maktabi kasroh gitu kan. Hati-hati. Ini beda duanya. Dua-duanya ini beda. Kalau al-maktabi kasrohnya setelah huruf jar disebutnya dengan isim majrur. Disebutnya dengan isim majrur ya. Kalau fauqal maktabi setelah dzaraf ini disebutnya dengan mudhof ilaihi majrur. Kenapa? Mudhof ilaihi majrur. Itu bedanya ya. Jadi kalau ada isim setelah huruf jar disebut dengan isim majrur. Kalau ada isim setelah dzaraf disebutnya dengan mudhof ilaihi majrur. Itu bedanya. Paham? Ada yang tanyakan? Silahkan, ada yang tanyakan? Paham ini dzaraf? Paham? Tadi mudhof ilaihi majrur Ustaz. Betul. Setelah dzaraf isimnya disebutnya mudhof ilaihi majrur. Tapi kalau isim setelah huruf jar disebutnya dengan isim majrur gitu. Itu bedanya. Oke, ada pertanyaan dulu, silakan. Paham ya? Dzaraf paham ini? Insyaallah Ustaz. Insyaallah paham ya. Baik, kalau paham kita teruskan. Sekarang syibhul jumlah yang bentuknya jar majrur ya. Jar wal majrur. Contohnya at-tullabu fil fasli ya. At-tullabu fil fasli taib. At-tullab di sini berarti mubtada. At-tullab berarti mubtada. Fil fasli dia khobar. Jadi khobarnya itu fil fasli. Kalau dimasuki kana berarti kana tullabu fil fasli. Kana tullabu fil fasli. Berarti tullab di sini berubah namanya menjadi apa? Isim kana. Isim kana. Nah, gitu. Fil fasli berubah menjadi apa? Khobar kana. Khobar kana. Gitu. Selesai udah. Paham? Contoh lagi Ustaz yang ini, yang jar majrur. Kenapa? Contoh lain ada Ustaz. Gampang itu lain. Misalkan al-qalamu fil hakibah. Al-qalamu fil hakibah misalkan. Pulpen di dalam tas gitu ya. Pakai aja yang jar majrur. Fil hakibati. Fil hakibati ya, ini qaf. Setelah dimasuki ini qaf ya, ini qalam. Al-qalam. Setelah dimasuki kana berarti apa? Kanal qalamu fil hakibati, gitu kan? Berarti isim kananya mana? Al-qalamu. Al-qalamu. Khabar kananya? Fil apa tuh? Fil hakibati. Fil hakibati. Fil hakibati. Iya gitu. Fil hakibati. Hakibati. Misalkan. Kelihatan. Iya. Misalkan al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi. Taib. Setelah dimasuki kana berarti kanal kitabu alal maktabi. Taib. Isim kananya mana? Mana sih Ustaz tulisannya Enggak ditulis. Taib, contoh nih al-kitabu tidak tulis. Di sini bawah ya. Taib, al-kitabu alal maktabi.
Nah, setelah dimasuki kana bentuknya sama ya, tulisannya sama. Jadi kanal kitabu gitu. Kanal kitabu. Ya, kanal kitabu alal maktabi. Tapi isim kana mana? Al-kitab Al-kitab. Iya, khobar kana alal maktabi. Alal maktabi. Cuman bentuknya apa? Alal maktabi. bentuknya sibhul jumlah Sibhul jumlah jar majrur, gitu kan? majrur. Iya, udah gitu. Gampang Jar sebenarnya. majrur. Oke, paham? Insyaallah Ustaz. Iya. Oke, coba silakan bikin kalimat baik itu sibhul jumlah, jar majrur atau dhorof. Siapa yang bisa? Contohnya. Sehari-hari, kita sehari-hari. An-nazaratu misalkan alal khizanah atau fil khizanati ya. An-nazaratu fil khizanati. Ketika dimasuki kana an-nazaratu fil khizanati. An-nazara fil khizanah artinya kacamata di dalam lemari. Kana an-nazaratu fil khizanati. Berarti isim kananya bingung kalau nggak ditulis ya. Kita tulis Aja apa? Iya Ustaz. Katanya an-nazara. Iya. An-nazarah itu isim kananya. Kanannya fil hakibati. Iya. Fil khizanati. Fil hidanati. Kana an-nazaratu fil khizanati. Iya, fil khizanati khabar kana itu. Paham tidak? Paham tidak ini? Kana an-nazaratu fil khizanati. Berarti an-nazarah dia isim kana, gitu, marfu. Kemudian fil khizanati dia khobar kana dan khobarnya bentuknya adalah sibhul jumlah jar majrur, gitu kan? Paham tidak? Insyaallah Ustaz. Insyaallah paham ya? Iya, paham. Oke, coba Ana ulangi dari awal nih, rangkum. Berarti macam-macam khobar kana itu ada 3. Yang pertama mufrad, yang kedua jumlah, yang ketiga syibhul jumlah. Yang mufrad, yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah satu kata, bukan satu jumlahnya ya, bukan tunggal. Jadi bukan satu orang atau satu benda, bukan. Tapi yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah satu kata. Contohnya misalkan Ahmad, qalam, atau misalkan qaim, atau al-muslimun, darisat. Itu yang penting satu kata ya, tidak dilihat jumlahnya. Yang kedua, jumlah. Bentuknya jumlah. Khobar kana dalam bentuk jumlah. Jumlahnya dibagi 2. Ada jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang dimulainya dengan isim. Contohnya Abu Karimun. Yang kedua, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, jumlah yang dimulai dengan kata kerja, fi'il gitu ya. Baik itu fi'il madi ataupun fi'il mudhari. Ingat ya, di sini kita contohnya fi'il mudhari. Fi'il madi misalkan Muhammadun ahabbal ilma, boleh misalkan ya. Kemudian yang ketiga bentuknya adalah syibhul jumlah. Pembagian khobar yang ketiga adalah syibhul jumlah. Dan syibhul jumlah ini ada 2, dzaraf atau jar majrur. Dan dzaraf di sini dzaraf termasuk dua-duanya, yaitu dzaraf makan atau dzaraf zaman, kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu. Contohnya di sini kata keterangan tempat. Contohnya al-kitabu fauqal maktabi. Berarti fauqal maktabi ini dia masuk ke khobar kana setelah dimasuki kana. Jadi kana al-kitabu fauqal maktabi. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua dari syibhul jumlah yaitu al-jar wal majrur. Contohnya at-tullabu fil fasli. At-tullabu fil fasli. Ini tulab mubtada, fil fasli khobar. Setelah dimasuki kana tullabu fil fasli. At-tulab berarti menjadi isim kana, fil fasli menjadi khobar kana. Dan khobarnya bentuknya adalah jar majrur, syibhul jumlah jar majrur gitu. Dan kemudian tadi yang kita bahas perbedaan antara isim setelah dzaraf dan setelah huruf jar, yaitu kalau setelah dzaraf contohnya fauqal maktabi, al-maktabi karena sebelumnya dzaraf maka al-maktabi di i'rabnya mudhof ilaihi majrur.
Kalau isim setelah huruf jar disebutnya dengan isim majrur. Itu ringkasannya. Silahkan, ada pertanyaan? Paham tidak ini yang kita bahas? Kalau setelah dorob tadi apa Ustaz? Mudhaf ilaihi majrur. Syukran Ustaz. Iya, afwan. Silahkan, ada pertanyaan lagi? Paham tidak ini? Bisa merangkum? Berarti khobar kana ada 3. Yang pertama khobar mufrad, yang kedua khobar jumlah, yang ketiga syibhul jumlah. Khobar mufrad yaitu satu kata. Khobar jumlah ada 2, ismiyah, fi'liyah. Ismiyah dimulai dengan isim khobarnya, fi'liyah dimulai dengan fi'il khobarnya. Syibhul jumlah ada 2, dzaraf berarti dzaraf makan dan dzaraf zaman. Berarti khobar kana dimulai dengan dzaraf makan atau dzaraf zaman. Bagian yang kedua dari syibhul jumlah jar majrur. Berarti dia khobarnya dimulai dengan huruf jar. Contohnya misalkan kana tullabu fil fasli. Fil fasli dia khobar kana. Selesai gitu ya. Itu rangkumannya sebenarnya. Sebenarnya gampang ya, mudah. Silahkan, ada pertanyaan? Silahkan, ada pertanyaan? Tidak ada, paham? Mau ditambah pembahasannya kita? Atau cukup dulu ya? Kelihatannya udah pusing ya? Ya, Ustaz, cukup kali ya. Cukup ya, nggak apa-apa Mas. Sampai sininya ya. Ini jumlah. Baik. Berarti kita selesai ini untuk khobar kana ya. Khobar kana wa akhwatuha. Maksudnya wa akhwatuha nanti dimasuki teman-teman kana bentuknya sama dan kedudukannya sama gitu ya. Oke, berarti gitu kita sampai sini dulu ya pembahasannya. Takut nanti tambah bingung. Nanti baru kita masuk ke isim inna. Isim inna gampang sebenarnya, kita udah bahas juga ini isim inna. Baik, silakan sampai sini ada pertanyaan untuk khobar kana. Ini baru satu pembahasan untuk isim mansub. Berarti salah satu isim mansub adalah khobar kana itu. Baik, silakan sampai sini ada pertanyaan. Kalau maksudnya zibul jumlah apa Ustaz? Syibhul jumlah artinya menyerupai jumlah. Jadi kalau bahasa Indonesia itu jumlahnya nggak sempurna. Coba kalau misalkan begini, kita katakan fauqal maktabi. Apa artinya fauqal maktabi? Di bawah meja. Di atas. Oh, di atas. Iya, fauqa di atas ya. Fauqal maktabi di atas meja. Masih ada nggak pertanyaan? Udah jelas, udah sempurna belum itu kalimat? Belum ya. Belum. Nah, itu maksudnya disebut dengan syibhul jumlah. Itu. Paham? Menyerupai apa Ustaz tadi? Menyerupai jumlah. Menyerupai jumlah. Iya, artinya tidak sama dengan jumlah. Setengah jumlah kalau gitu. Bisa kita katakan setengah jumlah, artinya jumlahnya belum sempurna itu. Itu syibhul jumlah. Atau tidak sempurna, Ustaz. Iya. Seperti misalnya fil fasli di kelas. Apa yang di kelas? Masih bingung kan ya? Masih ada pertanyaan? Iya. Syibhul jumlah tuh ya, Ustaz. Iya, itu syibhul jumlah. Jadi syibhul jumlah ada 2, bisa dzarab atau jar majrur. Dan dzarabnya dzarab makan jar atau majrur di sini artinya apa, Ustaz? Jar majrur. Jar majrur huruf iya, isim yang didahului dengan huruf jar. Oh. Iya. Jadi jar majrur itu fi-nya huruf jar, majrurnya isim al-fasli. Itu isim majrur namanya. Itu jar majrur gitu ya. Jar majrur jadi gini. Nah, ini ya, jar majrur ini. Ini nih. Jarnya itu huruf jarnya, al-majrurnya itu isim yang dijarkan gitu, maka disebut dengan jar majrur. Baik, silakan, ada lagi pertanyaannya? Tidak ada? Maksudnya yang isim yang dijarkan itu yang fi fadli gitu ya? Fil fasli. Fi-nya dia jarnya, faslinya majrurnya. Fil fasli gitu. Iya. Apa Ustaz tadi? Fi-nya huruf jarnya. Iya, jar, huruf jar. Faslinya yang dijarkan gitu ya. Nah, gitu, iya.
Jadi jar dia huruf jar, al-majrur yang dijarkan gitu. Itu artinya. Baik, silakan ada pertanyaan sampai sini. Paham nggak ini yang kita bahas hari ini? Insya Allah Ustaz. Insya Allah paham ya? Insya Allah paham. Jadi kita bahas secara garis besarnya itu cukup tahu mana khobarnya, mana isimnya. Udah cukup itu. Selesai sebenarnya itu ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya sampai sini ya. Ustaz. Ya, insya Allah pekan depan kita membahas isim mansub juga sama, yaitu isim inna ya. Ini baru kita khobar kana, nanti pekan depan insya Allah isim inna. Baik, kalau gitu kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pekan depan kita teruskan lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.